Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Nana Septiana dan kisah yang keren banget. Ini saya suka, ini jujur ya, saya suka dengan genre-genre seperti ini, yaitu Kesumat Putra Wilwatikta, dan sudah masuk ke part 2 teman-teman. Kisahnya keren pakai banget. Buat teman-teman pasti makin penasaran ya setelah part 1 kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah hadir setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita kembali ke tanah Jawa. Keris Nagalirang milik Bayu Aji. Kesumat Putra Wilwatikta Part 2. Langit belum lagi ditinggalkan matahari, tapi dunia Raden Arya gelap seketika. Kiamat datang, bahkan sebelum bumi musnah ditelan banjir, digoyang lindu, dilempari batu berapi dari perut bumi. Hidupnya yang sempat hancur berkeping-keping bisa bangkit kembali, walau tahu seperti sedia kala. Semua itu berkat Eyang Dirga Gentala yang senantiasa menjadi pemandu, setia melecut semangatnya agar memegang teguh wasiat terakhir Rama. Namun, semua semangat tersebut kini lenyap bersama gemeretak api yang meretih di puing-puing pondok. Asap tebal mengiringi kobaran api melahap ganas mangsanya. Raden Arya tergugur di tepi hutan, menatap puing-puing bangunan yang telah dihuninya ribuan malam. Meski tidak seindah kediaman di Kadipaten, tapi gubuk tersebut menjadi persembunyian paling aman untuknya selama ini. Dia berdiri dengan susah payah, memanfaatkan batang kasar pohon untuk menjadi tempat bersandar. Meski tak ada jawaban dari Eyang Dirga, bukan berarti Raden Arya akan menyerah begitu saja. Untuk sekali ini, dia tidak akan melarikan diri, apalagi meninggalkan orang yang berarti dalam hidup, seperti yang pernah dilakukannya di masa silam. Kakinya gemetar, bukan karena takut, melainkan menahan amarah yang menggelora panas. Sudah satu kali hidupnya hancur, dibuat tak berdaya karena kehilangan orang yang paling berharga. Kini Raden Arya tak sudi lagi merasakan sakit yang sama. Terlebih, semua ini sama sekali bukan salahnya yang membuatnya harus menanggung hukuman seumur hidup. Tangan kanan Raden Arya memegang keris Nagalirang. Bobot besi tersebut mengingatkannya bahwa ia tak sendiri, meski tak tahu apa kesaktian benda pusaka dari Dewi Parwati tersebut. Itu dia, seru suara kasar dari balik reruntuhan pondok. Sosok yang tak disadari oleh Raden Arya sebelumnya, bagai hantu yang baru menampakkan diri di balik gelapnya malam. Sosok lelaki bertubuh gagah dengan pedang di tangan bermunculan, menatap Raden Arya lantas menyeringai lebar. Dari tempatnya berdiri, Raden Arya dapat merasakan nafsu haus darah mereka. Wajah bercoreng arang menatap lapar ke arahnya. Semua sepakat untuk menyempurnakan misi yang telah tertunda sekian tahun. Perintah dari Paman Joyopati. Raden Arya sendiri heran bagaimana suaranya bisa begitu tenang. Ia berjalan menuruni bukit tanpa tergelincir sedang. Matanya lurus menatap prajurit asing yang berdiri dengan pedang terhunus. Apa perintahnya kali ini? Kalian harus menumpas habis keturunan Panji Notokusumo. Lelaki bertubuh gempal dengan bekas luka memanjang di pelipis kiri terbahak kala mendengar pertanyaannya.
Tampaknya Den Bagus sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keluarganya di neraka. Darah Raden Arya bergolak panas, wajahnya merah padam, namun dia hanya berkata, tampaknya dirimu pun merasakan hal yang sama. Sudah tidak tahan, ingin bersua dengan cacing di dalam tanah. Kurang ajar, anak bau kencur berani mengancam Sora Birawa. Gelak tawa sumbang kembali terdengar dari lelaki yang memiliki nama Sora Birawa tersebut. Kalian semua diamlah di sini, saksikan bagaimana aku memberi pelajaran pada anak sombong itu. Seiring dengan kalimat yang diucapkan, Sora Birawa melesat cepat meninggalkan rombongannya. Raden Arya tak terkejut, walau jaraknya dengan Sora Birawa kini hanya terpisah beberapa tombak. Cambuk di tangan Sora Birawa berputar, membentuk lingkaran yang bergerak cepat, berdesing keras saat udara di sekitaran berubah panas. Perlahan-lahan menjadi lingkaran berapi yang mengancam akan menghanguskan korbannya. Raden Arya balas tertawa melihat pertunjukan Sora Birawa. Dia bahkan bertepuk tangan seolah nyawanya tak terancam bahaya. Jadi sampai kapan kau akan memainkan tali kebanggaanmu itu? Reaksi Raden Arya yang terlalu tenang membuat Sora Birawa terperanjat. Dia berteriak, bocah keparat, rasakan ini. Ujung cambuk berapi bergerak secepat kilat menyambar bagian vital Raden Arya. Pemuda yang terbiasa melarikan diri dari hukuman sang guru mengelak dengan mudah. Usia muda didukung kaki lincah membuatnya semakin mudah bergerak. Semakin bernafsu Sora Birawa mengarahkan cambuk, semakin mudah Raden Arya membaca gerakannya. Jangan menghindar terus, raung Sora Birawa. Tunjukkan keberanianmu Raden Arya, agar kau tak mati berkalang tanah dengan membawa malu. Anak buah Sora Birawa yang geram melihat gerakan Raden Arya akhirnya tunduk tangan. Dia bergerak tanpa suara, menggerakkan pedang tepat di belakang pemuda berpakaian hijau gelap itu. Darah pun jatuh. Raden Arya memegangi perut yang ditusuk secara licik oleh prajurit yang mengaku gagah berani tapi bersikap culas. Jadi begini cara kalian mengalahkan yang guru. Sora Birawa tak lagi melecutkan cambuk. Darah yang menetes deras membasahi tanah cukup memuaskan baginya. Sedang sang buruan berlutut kehilangan tenaga. Langkah Sora Birawa terlalu santai ketika dia meminjam pedang salah satu bawahan. Tak perlu buru-buru karena Raden Arya pun semakin melemah. Apalagi yang kau tunggu? Kenapa tak kunjung memenggal kepalaku lalu membawanya kepada Joyopati? Sora Birawa meludahi wajah Raden Arya. Pedang diangkat tinggi, lantas diayun ke bawah guna menetak kepala buruan yang telah dicarinya sekian tahun. Namun tebasan tersebut tak pernah mengenai sasaran. Sora Birawa termakan kesombongannya sendiri sehingga tak menyadari tangan Raden Arya sejak tadi menggenggam keris. Keris nagelirang telah dibuka dari warangkanya, memperlihatkan bilah tajam berwarna hitam kebiruan, lantas dihunuskan ke ulu hati Sora Birawa yang lengah. Sora Birawa melenting mundur, mulutnya meneriakkan sumpah serapah. Tidak lama, karena mulutnya terus mengeluarkan darah berwarna hitam, anak buah Sora Birawa menatap terkesima ke arah pimpinan mereka. Luka yang ditimbulkan oleh Raden Arya hanya berupa goresan kecil meleset dari ulu hati yang menjadi sasaran, tapi akibat yang ditimbulkannya terlalu mengerikan. Lelaki dengan ukuran tubuh 2 kali lebih besar dari Raden Arya itu kini menggelepar di tanah. Mata, telinga, hidung dan setiap pori-pori tubuhnya mengeluarkan darah hitam berbau busuk menyengat hidung, persis aroma bangkai yang telah membusuk sekian lama. Kaki dan tangan berkelojotan, kepala bergerak tak terkendali. Mulut yang tadi meneriakkan sumpah serapah kini menggeram-geram kesakitan sebelum akhirnya diam sama sekali, tak bersuara, tak bergerak, mati. Apa yang terjadi? Lelaki yang berdiri di dekat Raden Arya terkesima melihat pimpinannya tewas secara mengenaskan. Teman-temannya tak menyahut, tapi mata mereka serentak diarahkan pada pemuda yang masih berlutut di tengah kepungan. Keris sederhana digenggam, bibirnya menyeringai penuh kegilaan. Serang! Entah siapa yang memberi aba-aba, tapi semua prajurit bergerak serempak menyerang Raden Arya. Pedang diangkat tinggi, diayunkan penuh nafsu untuk menghabiskan
menghabisi lawan yang telah menewaskan pimpinan mereka. Raden Arya memang tidak sekuat prajurit yang telah berpengalaman di medan tempur, tetapi tekad untuk membalas dendam ke Sumat membuatnya lebih nekat. Keris naga lirang meliuk gesit, menggores betis, telapak tangan, bagian mana saja yang bisa dijangkau. Setiap goresan diiringi dengan raungan kesakitan sebelum akhirnya sekarat meregang nyawa. 20 orang prajurit terkapar kalah, sedang Raden Arya berdiri limbung dengan keris naga lirang di tangan, tersenyum puas sebelum kesadarannya pun lenyap di telan kegelapan. Pagi ini matahari bersinar cerah, menerangi tetes-tetes embun yang masih tertinggal di dedaunan. Kesansuran semalam terhapus oleh hujan deras yang turun tengah malam buta. Burung-burung berloncatan dari satu ranting ke ranting yang lain, berkicau ramai dengan sesamanya seraya mematuki buah yang mereka temukan. Warna hewan bersayap itu membaur sempurna dengan alam, menambah meriah suasana pagi. Namun berbeda dengan suasana hati Raden Arya yang tak berubah membaik. Ia duduk di atas dahan pohon bertopang dagu dengan wajah kosong. Kedua telapak tangannya melepuh setelah menggali tanah untuk mengubur 20 prajurit Mergolo Joyopati. Meskipun mereka mati di tangannya, dia tak sanggup melihat mayat-mayat itu terbaring begitu saja di atas tanah dengan mata melotot menentang langit. Selesai mengubur semua mayat lelaki itu, ia sempat menggeledah puing-puing pondok mencari jejak keberadaan Eyang Dirga Gentala, tapi tak ditemukan sedikit pun. Kenyataan ini membuat hati Raden Arya sedikit lega. Setidaknya dia masih bisa menyimpan sedikit harapan bahwa sang guru masih selamat, walau tak tahu di mana keberadaannya kini. Tadi malam Raden Mas itu hanya beruntung. Raden Arya terkesiap, kehilangan keseimbangan lantas jatuh terjengkang ke tanah. Kepalanya kotor terkena lumpur sebab jatuh terlebih dulu dibanding anggota tubuhnya yang lain. Namun di kesempatan lain, keberuntungan itu belum tentu datang untuk Raden Mas. Perempuan agung berpakaian serba hitam menatapnya tenang, sama sekali tak merasa geli melihat keadaan lelaki muda yang telah dibuatnya terkejut setengah mati. "Dewi," ucap Raden Arya. Ia bergegas bersimpuh begitu menyadari siapa yang mengajaknya bicara. "Ampuni hamba karena lancang menggunakan keris pemberian Dewi." "Keris itu sudah diserahkan padamu. Tentu hakmu untuk menggunakannya kapan saja. Akan tetapi, kalau kau tak bisa menggunakannya, maka dirimu sendirilah yang akan menjadi tumbal." Raden Arya tak terkejut. Dia tahu keris naga lirang yang diberikan padanya memiliki aura kelam, namun dia baru tahu dirinya akan menjadi tumbal jika sampai salah menggunakan. "Sekarang pergilah berkelana, cari pengalaman dan guru baru untuk mengasah kemampuan kanuraganmu." "Sendiko dahu Dewi," ujar Raden Arya yang lagi-lagi lupa nama Dewi cantik penolongnya. Ia mendongakkan kepala, berniat bertanya ketika menyadari sudah tak ada orang lain. Kepala Raden Arya yang masih bernoda lumpur basah bergerak celingukan ke segala penjuru mencari sosok yang baru saja berbicara dengannya. Nihil. Raden Arya berdiri, kembali terpleset masuk ke dalam kubangan lumpur. Ia berteriak memaki, "Gila!" Roda waktu kembali berputar. Matahari terbit di langit ufuk timur, menerangi seluruh alam dengan gagah. Lantas kembali ditelan waktu, bergantian dengan bulan yang menjadi penguasa malam. Siklus yang sama terus berulang. Pagi, para manusia sibuk mencari makan. Malam, mereka tertidur pulas di pembaringan. Sebagian pulas dengan perut terisi kenyang, sebagian lagi gelisah karena ambisi tak tercapai. Raden Arya adalah salah satu yang tak bisa terlelap. Walau perutnya terisi kenyang dengan makanan yang diberikan oleh pemilik rumah tempatnya bernaung, seharian bekerja membantu lelaki tua dengan watak rewel seharusnya dapat membuatnya mendengkur di atas dipan bambu. Namun Raden Arya justru duduk meringkuk, sibuk menepuk nyamuk yang berebut darah. Musim hujan yang datang terlalu dini mengundang gerombolan nyamuk datang lebih cepat.
Kakang masih belum tidur. Anak perempuan petani itu mengintip dari balik pintu pondok. Raden Arya yang telah mengganti nama menjadi Bayu Aji menyeringai lebar. Ia menggaruk bentol yang timbul akibat gigitan nyamuk. Ini ambil, ujar gadis itu seraya mengulurkan selai kain kasar melalui celah pintu. Jangan lupa menyembunyikannya. Aku tidak mau. Bapak marah karena melihatku memberikan kain kesayangan pada lelaki asing sepertimu. Bayu Aji menerimanya dengan senang hati. Tidak banyak yang terlintas dalam benaknya, hanya kenyataan bahwa ia dapat tidur nyenyak malam ini. Terima kasih, bisiknya. Jemari mereka bersentuhan. Saat kain disambut, gadis bertubuh sintal itu buru-buru menarik tangan, lantas menutup pintu tanpa berbicara lagi. Dia hanya mengangkat bahu melihat tingkah gugup gadis yang tak bisa diingat namanya itu. Hampir 2 purnama dilaluinya di kediaman petani ini, tapi mengingat nama anggota keluarganya tak pernah menjadi tujuan utama Bayu Aji. Trauma, kehilangan kedua orang tua di tangan pamannya sendiri, kemudian guru yang menghilang tanpa jejak membuat Bayu Aji memilih tak banyak bergaul. Rasa sakit karena ditinggalkan hidup seorang diri masih sulit untuk dilupakan. Kalau bukan karena perintah sang Dewi yang menginginkannya keluar dari hutan larangan, mungkin dia tak akan pernah pergi meninggalkan tempat yang dipenuhi kenangan itu. Namun perintah adalah perintah. Terlebih perintah itu diberikan oleh sosok yang telah menganugerahinya dengan keris naga lirang, sehingga Bayu Aji tak lagi memiliki pilihan. Setelah tiba di perkampungan terdekat, ia mencari petani dengan lahan yang lebih luas dari penduduk lain, menawarkan jasa sebagai buruh apa saja asal dapat makan dan sedikit upah. Di sela-sela pekerjaan yang kian menumpuk tiap harinya, Bayu Aji mulai memasang telinga, mendengar setiap potong obrolan demi mencari info tentang Eyang Dirga Gentala yang raib tak berjejak. Namun, sekian lama ia berada di sini, tak ada secuil berita pun tentang gurunya, hanya ada kabar tentang kebijakan Adipati Joyopati yang semakin mencekik rakyat. Bayu Aji harus mengepalkan tangan kuat-kuat setiap kali ia mendengar nama pengkhianat itu disebut, terlebih ketika orang-orang di sekitarnya mengeluhkan mendiang Adipati yang diduga merencanakan makar pada Baginda Prabu Brawijaya. Sekuat tenaga Bayu Aji menahan api yang berkobar di dada. Ia ingin membantah semua tuduhan itu, andai saja dia tak ingat apa alasannya keberadaannya di sini. Seekor nyamuk berdenging di dekat telinga, ditepuk sekuat tenaga hingga telinganya berdengung karena kuatnya tamparan itu. Bayu Aji meringis karena ulahnya sendiri. Dia kembali berbaring, menggunakan kain selimut yang dipinjamkan putri petani untuk menutup sekujur tubuhnya, bukan hanya untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk, tapi juga dari sengatan angin malam. Bayu Aji hampir terlelap ketika merasakan ada hal ganjil tengah terjadi di dekatnya. Matanya dibuka sedikit, mencoba menembus kegelapan yang hanya diterangi oleh api unggun yang hampir padam. Samar-samar terlihat olehnya beberapa sosok berpakaian serba gelap berdiri bergerombol berbisik satu sama lain dengan pandangan lurus menuju rumah yang dihuninya sekarang. Bulu kuduk Bayu Aji meremang. Dia tahu pasti siapa saja pemuda yang mengepung tempat ini. Mereka sering berpapasan di senja hari kala Bayu Aji baru selesai bekerja di sawah. Pernah pula saat matahari masih bersinar tepat di atas kepala. Mata tajam pemuda-pemuda itu menatap rakus putri petani yang mengantarkan makanan untuk para pekerja di sawah, menelusuri lekuk tubuhnya dengan pandangan penuh nafsu. Ya, mereka telah dikenal sebagai para jagoan desa. Penduduk lain memilih menghindar dari gerombolan tersebut. Terlebih, salah satu di antara gerombolan itu adalah anak kami tua. Bayu Aji meraba keris yang tersembunyi di pinggang. Dia tidak ingin menggunakan keris itu, tapi kalau keadaan mendesak, apa boleh buat. Suara tapak kaki semakin jelas terdengar, berderap cepat, tak lagi ditutup-tutupi. Tubuh tegap berjalan mantap menuju rumah korban yang telah dipantau selama beberapa hari. Bayu Aji duduk seketika dengan mata berkunang-kunang karena terkejut. Tidak menyangka gerombolan itu akan menyerang tanpa basa-basi. Sebelum ia sempat bergerak, sebuah tendangan sudah melayang ke dada Bayu Aji. Ia tersentak, kini tubuhnya tergeletak di atas tanah kotor.
Pastikan gelandangan itu tidak berkutik, seru pemimpin mereka. Sementara tangannya menggedor kencang pintu rumah majikan Bayu Aji. Dari dalam rumah terdengar bisik-bisik gugup para penghuni. Sedang Bayu Aji yang terbaring tak berdaya nyaris lumpuh ketakutan. Dadanya diinjak menggunakan salah satu kaki. Telapak kaki kotor itu memastikan Bayu Aji tidak mampu bergerak. Walau mampu sekalipun, dia sendiri pesimis sanggup melawan gerombolan pembuat onar itu. Wajah-wajah mereka tertutup oleh kain hitam yang dililit menutupi mulut serta hidung, tetapi Bayu tetap mengenali sorot mata licik yang dilihatnya saban hari. Tangan lelaki yang dikenal dengan nama Anom Singgi itu rupanya bosan terus mengetuk pintu yang belum juga dibuka. Tenaga dalam dikerahkan melalui satu kepalan tinju menghantam daun pintu yang terbuat dari bilah papan. Terdengar suara berderak disusul oleh suara memilukan dari papan yang hancur berkeping-keping karena hantaman Anom Singgi. Pekikan tertahan para penghuni menyambut kehadiran tamu tengah malam mereka. "Di mana Endang?" bentak nyaring. Perempuan setengah baya dengan uban bersemburat di sebagian besar rambut menggigil ketakutan. Dia menggeleng, bertekad menyembunyikan keberadaan putri semata wayangnya. "Jahanam, jangan coba berbohong padaku kalau masih ingin hidup." Anom Singgi menendang serpian kayu yang langsung menghantam telak kening pemilik rumah. Jerit kesakitan melengking nyaring, disusul dengan rintihan meminta ampun. Ratapan demi ratapan menyayat hati terus diucapkan sementara Anom Singgi memukuli tubuh tua itu. "Kurang ajar, apa yang kamu lakukan pada istriku?" Bayu memejamkan mata mendengar suara lelaki yang menggeletar dari dalam rumah. Walau tak pernah bersikap ramah padanya, lelaki itu adalah orang pertama yang bersedia menampung keberadaannya. Patani tua, akhirnya muncul juga dirimu. Kemana? Kemana kau sembunyikan Endang?" Anom Singgi melepas istri petani tua itu, membiarkannya mengadu kesakitan seraya memegangi pipinya yang lebam. Apa yang ingin kau lakukan pada Endang?" Petani tua memegang parang yang telah diasah tajam. Senjata tersebut biasa disimpan di bawah balai bambu untuk dipergunakan pada saat genting seperti sekarang. Anom Singgi tertawa serak. "Menurut kalian, apa yang pantas dilakukan pada gadis manis itu?" Pertanyaan Anom Singgi disambut derai tawa anak buahnya. Cahaya lampu dinding memantulkan sorot penuh nafsu dari mata licik mereka. Parang yang diasah tajam diayunkan sekuat tenaga, bertujuan menetak bahu Anom Singgi. Namun pemuda dengan kemampuan silat mumpuni itu mengelak dengan mudahnya. Kakinya bergeser ke samping, tangannya menangkap parang lantas merebutnya dari tangan berkeriput. Parang yang sama itu ditusukkan ke ulu hati petani tua. Darah menyembur deras membasahi pakaian Anom Singgi. "Bapak!" teriak istri petani tua. Petani itu memegang luka di ulu hati, berjalan mundur dengan langkah sempoyongan. Wajahnya memucat dengan cepat seiring darah yang semakin terkuras habis. Anom Singgi memainkan parang di tangan. Dibiarkannya pasangan suami istri itu berpelukan di sudut rumah. Dengan isyarat tangan diperintahkannya lelaki lain untuk menyerbu masuk. Geledah isi rumah. Aku yakin Endang disembunyikan di dalam rumah. Pak tua itu tak akan sempat menyembunyikan anaknya di tempat yang lebih jauh. Kelima lelaki lain berambur masuk, meneliti setiap sudut tersembunyi untuk menemukan keberadaan Endang. Hanya satu orang yang masih berdiri di luar, kakinya terus menjejak dada Bayu. Tidak lama kemudian terdengar jerit tangis dari belakang rumah. Bayu mengernyitkan dahi begitu mengenali siapa pemilik suara itu. Endang telah berhasil ditemukan oleh gerombolan Anom Singgi. "Raden, jangan sentuh anakku, Raden. Kasihan dia, Raden." Istri petani meratap ngeri, merangkak di lantai lantas mencium kaki Anom Singgi. "Silakan ambil semua harta kami, tapi tolong lepaskan Endang, Raden." Namun pemuda yang masih mengenakan penutup wajah itu hanya memandangnya sekilas, mendengus gelis seraya berkata, "Memangnya ada berapa banyak harta yang kau miliki, ha?" Perempuan tua itu mengangkat kepala dengan gugup. Hatinya sedikit lega kala mendengar pertanyaan pimpinan perampok tersebut. "Cukup banyak, Raden.
Raden bisa memeriksa sendiri di belakang rumah. Aku sembunyikan di dalam guci yang dikubur di dalam tanah. Patani terbatuk dan mengalir kian deras seiring batuknya, namun ia memaksakan diri bicara. Ada perhiasan emas juga, Raden. Mata Anom Singgi bersinar serakah kala mendengar tawaran suami istri itu. Dua orang anak buahnya bergerak sigap. Mereka menyeret istri petani dan memerintahkannya memberitahu di mana guci itu disembunyikan. Sedangkan Endang kini duduk bersimpu di tengah rumah, menggigil ketakutan, air mata bergelimang di mata saat menyadari ayahnya sedang sekarat. Bola matanya bergerak liar keluar rumah, memandang Bayu Aji yang terbaring tak berdaya di bawah kaki salah seorang perampok, menyaksikan sendiri bagaimana kakek itu beberapa kali menekan dada Bayu hingga ia terbatuk-batuk karena sesak. Benar katanya, ujar salah satu anak buah Anom Singgi. Ia membawa sebuah guci berukuran sedang, menunjukkannya pada sang ketua, sementara istri petani kembali didorong masuk bagai hewan peliharaan. Semua gerombolan kejam itu melongok tertarik ketika guci dibuka, memperlihatkan kilau perhiasan emas dan uang kepeng yang disembunyikan di dalamnya. Bahkan pijakan kaki di dada Bayu ikut melonggar ketika empunya kaki ikut mengamati harta rampasan yang diberikan dengan cuma-cuma. Mereka tertawa terkekeh menyadari keberuntungan yang telah ada di genggaman. Namun mereka masih belum puas. Walau harta telah ada di genggaman, wajah Endang yang ayu dengan tubuh sintal berbalut selai kain menjadi tujuan utama malam ini. Endang menyadari sorot penuh nafsu mereka. Ia beringsut mundur, menggeleng-gelengkan kepala putus asa, sementara ibunya menjerit saat melihat kain penutup tubuh Endang direnggut. Tangan Bayu Aji mengepal seiring peki ketakutan Endang. Kaki yang memijak dadanya melonggar lengah sebab melahap pemandangan tubuh polos Endang. Keris yang disembunyikan di balik pinggang berhasil diraih dengan susah payah. Ia memisahkan keris dari warangka. Kabut gelap dari bilah besi berwarna hitam itu menguar bebas, seakan senang karena telah dibebaskan dari kungkungan. Bayu Aji tak lagi sempat berpikir panjang. Keris sederhana tanpa hiasan tersebut segera ditorehkan ke kaki penyanderanya, membuat lelaki itu menoleh kaget ke arah bawah, menyepak wajah Bayu Aji karena geram. Apa yang kau lakukan pada kakiku?" Darah menetes dari bibir Bayu Aji yang tak sengaja tergigit olehnya sendiri, namun dia tidak surut. Matanya melotot tajam ke arah lelaki itu. Tidak berselang lama, lelaki itu melolong kesakitan, jatuh berguling-guling di tanah, membuat kawanannya menoleh kaget. Kawanan Anom Singgi terkejut bukan kepalang. Kalau mendengar rolongan kesakitan dari luar tayal, mereka pun beralih keluar, hanya untuk mendapati salah satu rekannya telah terbaring di atas tanah dengan wajah menghitam seperti terbakar api. Bangsat! Apa yang terjadi? Bayu Aji tak mengenal siapa laki-laki yang mengumpat tersebut, namun tak ada bedanya apakah dikenal atau tidak. Tetap saja keluarga petani di dalam rumah akan dihabisi kalau dia tidak bertindak cepat. Ia berdiri dengan sempoyongan, meludahkan darah dari mulutnya mengenai kaki perampok yang mendesis muka karena dilecehkan sedemikian rupa. Lelaki tak dikenal itu melesat cepat, melayangkan tinju tepat ke arah wajah Bayu tanpa diberi kesempatan menghindar. Bayu pun menerima beberapa cotosan beruntun. Bayu mundur beberapa langkah. Satu tangan digunakan untuk melindungi wajahnya yang sudah lebam akibat dihajar tinju. Keris yang tak lagi bersembunyi di balik warangka diacungkan sebagai langkah jaga-jaga. Gelak tawa lawannya membahana saat melihat Bayu mengacungkan keris. Dari mana lelaki lemah sepertimu mendapatkan keris menjadikan seperti itu? Dia tidak menjawab. Kakinya bergerak cepat saat menyerbu ke depan, sementara tangannya mengayunkan keris membabi buta. Lawannya memaki melihat gerakan Bayu yang tak terduga. Tangannya menepis pukulan Bayu, sedang kaki melayangkan tendangan ke selangkangan. Namun gerakannya masih terlalu lambat sebab keris hitam itu berhasil menggores lengan yang
mata tertutup kain. Sial, umpatnya saat menyadari darah yang menetes dari luka gores di bagian lengan. Bayu Aji yang kini kembali meringkuk di atas tanah meringis kesakitan menahan nyeri di selangkangan karena ditendang begitu kuat. Matanya berkunang-kunang seketika hingga ia tak dapat berkutik lagi. Kepala Bayu Aji digelengkan kuat-kuat untuk mengusir pening yang melanda hebat. Dia tak bisa terus seperti ini. Jika masih ingin hidup dan menyelamatkan keluarga petani di dalam rumah, ia merangkak bangun, bersiap menerima serangan baru yang ternyata tidak kunjung datang. Jerit kesakitan dari lawan yang terkena wisa dari keris naga lirang terdengar nyaring membelah malam. Anom Singgi dan rekannya yang berniat menggarap putri petani tersentak kaget. Satu tamparan dilayangkan ke pipi gadis malang itu membuatnya kehilangan kesadaran seketika. Sebagai pimpinan kawanan, Anom Singgi merasa bertanggung jawab atas keselamatan gerombolannya. Dia melangkah keluar, ingin mencari tahu apa yang terjadi, tetapi mendapati rekannya telah mati dalam keadaan membiru. Mereka terkesiap kaget, tidak percaya jika dua lelaki itu bisa dikalahkan oleh pemuda yang lebih sering berkutat dengan lumpur sawah dibanding berlatih bela diri. Anom Singgi menyumpah keras, baginya ini adalah penghinaan besar. Ia memasang ancang-ancang bersiap menghabisi pemuda itu, namun langkahnya surut seketika saat melihat barisan obor yang terlihat dari tengah perkampungan. Api yang menari-nari dari obor menandakan bahwa rombongan warga tengah menuju kemari. Pergi, serunya. Sisa kawanan Anom Singgi memandang terkejut pada pimpinan mereka, namun segera mengikuti gerakan Anom Singgi yang telah menghilang di balik kabut malam, meninggalkan dua mayat teman mereka serta harta rampasan yang sempat berada dalam genggaman. Kabut tebal perlahan turun, menutupi sebagian besar pandangan dan membuat gerombolan itu dapat melarikan diri tanpa takut dikejar warga. Barisan obor akhirnya tiba di depan rumah petani tua. Cahayanya yang menari genit bersama hembusan angin malam berhasil menembus kabut malam walau sedikit susah payah. Lelaki desa yang hanya bertelanjang dada berlarian masuk ke dalam rumah, mendapati lelaki tua pemilik rumah telah sekarat menanti maut. Darah mengalir deras membuatnya tak dapat lagi bertahan lama. Raung tangis istri petani saat menyambut kedatangan para warga desa membuat Bayu Aji sedikit lebih lega. Setidaknya ada orang lain yang lebih bisa diandalkan untuk menolong keluarga mereka. Seluruh tubuhnya terasa nyeri sehingga ia meringis kesakitan saat kembali memasukkan keris ke dalam warangka. Bahkan gerakan kecil ketika ia menyembunyikan keris di balik pakaian membuatnya harus menggertakkan gigi agar tak menjerit kesakitan. Kepalan tinju dari lelaki yang tergolek mati di depannya itu tak hanya menyasar kepala Bayu Aji, tetapi juga menghantam telak perut dan dada, mendatangkan rasa sakit tak terkira hingga akhirnya ia duduk kembali di atas tanah. "Kamu tidak apa-apa?" Bayu Aji mengangkat kepala. Dari matanya yang lebam terkena tinju, dia masih dapat melihat walau samar. Lelaki berpakaian serba gelap itu dikenal sebagai Kami Tuo, penjaga keamanan dan kesejahteraan warga di tempatnya berada. Ia menggeleng, setengah menyesali ironi yang terjadi. Kami Tuo tak pernah menyadari bahwa di balik perannya sebagai pelindung desa, anak sulungnya Anom Singgi justru menjadi pembuat onar nomor satu. "Mari, ku bantu berdiri." Tangan diulurkan lantas menopang Bayu Aji yang berdiri seraya mendesis kesakitan. Meski telah berumur, tubuhnya masih tegap. Jadi membantu Bayu masuk ke dalam rumah bukan perkara sulit baginya. Endang yang masih berada di atas amben sesenggukan dalam pelukan ibunya. Ia beruntung karena kawanan penjahat itu tak sempat merusak kehormatannya, tetapi juga meratapi nasib ayah yang harus meregang nyawa di tangan mereka. Bayu Aji melihat satu sosok tubuh yang kini telah terbujur kaku dan tertutup jari panjang. Genangan kemerahan di sudut rumah masih belum dibersihkan, menyebarkan aroma amis yang membuat darah Bayu Aji kembali mendidih marah. "Bagaimana caramu mengalahkan mereka?" tanya Kami Tuo. Lelaki lain yang semula sibuk dengan kegiatan masing-masing menoleh bersamaan ke arah mereka. Suasana yang semula ramai mendadak sunyi karena penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang telah terjadi.
Bayu Aji membasahi bibir dengan gugup. Pandangan banyak orang yang diarahkan padanya menerbitkan gelisah yang membuat lidahnya terasa keluh. Dia hidup selama beberapa tahun ini dengan cara menghindari kerumunan ramai, tapi kini ia terjebak dalam situasi tersebut. Saya tidak mengerti apa yang tuanku katakan, jawabnya jeri seraya menundukkan kepala, tak menyangka akan bersyukur telah dipukuli sedemikian rupa sehingga wajahnya sulit dikenali. Dua lelaki yang mati di luar, itu karena ulahmu bukan? Warga lain sumbang suara. Kami tahu mereka itu bukan orang sembarangan, tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan beberapa orang warga mati ketika berusaha melawan mereka. Sedus dan Endang semakin menguatkan alasan mereka. Ayahnya pun meninggal karena ingin menyelamatkan nasib anak sematawayang dari tangan kotor gerombolan penjaga itu. Bapak lihat sendiri, wajah saya yang babak belur seperti ini. Mana mungkin saya yang mengalahkan mereka berdua, sahut Bayu Aji seraya menunjuk beberapa lebam yang dapat ditemui dengan mudah di sekujur tubuh. Ia juga menunjukkan ulu hati yang membiru karena terkena tinju. Warga lain bergumam prihatin melihatnya, namun berbeda dengan kami Tuo yang kembali bertanya, lalu siapa yang mengalahkan mereka kalau bukan dirimu? Bayu Aji menggeleng. Keris naga lirang telah disembunyikan dengan baik, jadi dia bisa berbohong tanpa takut ketahuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sempat kehilangan kesadaran sampai akhirnya terbangun dan mendapati dua perampok itu telah mati. Kami Tuo masih memandangnya ragu. Hanya saja dia tak punya alasan untuk mempertanyakan lebih lanjut cerita Bayu Aji yang baru beberapa bulan ini muncul di desa mereka. Hatinya merasakan ada keganjilan dalam penuturan Bayu Aji, tetapi memilih untuk mengabaikannya untuk sementara. Ada urusan lain yang lebih mendesak ketimbang merecoki pemuda itu. Masih ada hari esok, dia bisa bertanya lebih banyak di kesempatan lain. Hujan rintik masih turun walau langit cerah tak bernaung awan. Meski begitu, penduduk desa tak ambil pusing. Mereka tetap datang berbondong-bondong untuk menghadiri penghormatan terakhir pada petani tua yang tewas malam. Tumpukan kayu telah disusun sedemikian rupa di tanah lapang, disiapkan untuk mengkremasi mayat sesuai kesepakatan kerabat mendiang. Obor telah menyala, apinya berkobar mengikuti gerakan angin, tak jua padam meski gerimis masih membasahi bumi. Endang dan ibunya telah berdiri menanti kehadiran mereka semua agar upacara dapat segera dimulai. Kedua pasang mata sembab sebab terlalu banyak menangisi malam terkutuk yang telah merenggut jiwa kepala keluarga. Kamu sudah siap, Dok? Seorang lelaki yang ditobatkan sebagai pemimpin upacara bertanya kepada Endang. Endang mengangguk. Air mata yang telah kering tak lagi menetes akibat menangis sepanjang hari. Ia maju meraih obor yang diserahkan oleh dukun sekaligus pemimpin upacara adat di desa mereka. Tumpukan kayu mulai disulut api dari obor. Sang Agni berkedip pelan sebelum akhirnya berkobar hebat, membakar semua kayu yang berada dalam jangkauannya. Aroma daging terbakar tercium tajam, tapi para penduduk tidak surut dari tempat mereka berdiri. Hanya Bayu Aji yang mundur ke arah belakang bersembunyi di balik bayangan. Api yang meretih lantas menari-nari di udara, mengingatkannya pada kejadian ribuan malam silam. Masa dia masih berusia belasan tahun saat Jakun belum muncul, tetapi dia harus sudah berlari menyelamatkan diri dari ganasnya api. Abu yang berterbangan di udara semakin membuatnya mundur, sampai kemudian mengambil keputusan untuk menjauh dari keramaian. Seiring kepergiannya, dia dapat merasakan tusukan tajam pandangan dari kerumunan penduduk. Mungkin seharusnya dia tak pergi secepat itu. Tidak, ketika para penduduk masih kasak-kusuk mempertanyakan bagaimana dua kawanan perampok itu bisa tewas. Kenapa kamu pulang lebih dulu daripada orang lain? Tanya Endang tanpa basa-basi ketika mereka bertemu. Aku merasa tidak pantas berada di sana, terutama karena aku tidak mampu melakukan apa-apa untuk menolong kalian semalam, sesal Bayu Aji. Matahari telah condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang dari pohon yang menjadi tempat Bayu Aji bersandar. Sekarang rumah kayu beratap jerami masih dipenuhi perempuan desa yang ikut berbela sungkawa.
Endang mengeluh pendek, lantas duduk di atas akar kayu yang menonjol di bawah pohon. Diliriknya Bayu Aji penuh isyarat, meminta agar lelaki muda itu bersedia bergeser dan memberinya tempat duduk. "Tidak ada yang menyalahkanmu," desa Endang. Ia duduk bertopang dagu dengan mata menerawang. "Bahkan andai dirimu melawan sekalipun, mungkin saat ini kami juga harus berduka karena kehilangan dua orang sekaligus." Bayu Ajita menyaut, masih terngiang jelas di telinganya saat Endang menjerit meminta pertolongan padanya yang tak bisa berbuat banyak. "Wajahmu saat ini sama sekali tidak enak dipandang." Endang rupanya berusaha mengalihkan pembicaraan. Menggunakan ujung jari, dia pelan-pelan menyentuh lebam di pelipis Bayu. Sentuhan jari lembut itu terasa menenangkan Bayu Aji sehingga ia memejamkan mata dan meresapi belayan halus tersebut. "Kasihan, bahkan mata pun jadi bengkak seperti ini. Tentu sulit bagimu untuk melihat ke depan," ujar Endang lirih. Wajah tampan yang disukai banyak gadis di duku ini terlihat berbeda, menyedihkan. Bayu mendengkus mendengarnya. Diucapkan oleh gadis yang memiliki penampilan tidak jauh beda denganku. Keduanya terkekeh bersama karena menyadari betapa tepatnya ucapan Bayu Aji. Bibir ranum Endang yang sering memikat perhatian para pemuda berubah bengkak akibat kuatnya tamparan dari Anom Singgi semalam. Bahkan di salah satu sudut bibir masih ada luka menganga. Setelah puas tertawa, kini keduanya bersandar di batang pohon, terengah-engah seraya memegangi perut karena tak sanggup menahan geli kenyataan menyakitkan yang terasa ironis di sore hari ini. "Kamu mengenali gerombolan perampok itu?" tanya Endang di sela tawa yang sesekali masih timbul. Pertanyaan Endang membuat Bayu kembali terdiam. Berbeda dengan gadis desa lain, Endang seringkali melontarkan pertanyaan tak terduga. Di balik sifat pendiamnya, gadis ini memiliki pengamatan yang tajam. "Kenapa kau berpikir aku mungkin mengenali mereka?" Bayu memutuskan untuk balas bertanya, enggan langsung memberikan jawaban. "Mungkin karena aku juga merasa mengenali pimpinan mereka. Walau wajahnya tertutup oleh kain, mata orang itu terasa sangat akrab. Seakan aku sering melihatnya tapi entah di mana," jawab Endang berhati-hati. "Benarkah? Selain itu, dia juga menyebutmu gelandangan." Endang berpaling ke arah Bayu, memandang lekat-lekat untuk memastikan reaksi yang diberikan olehnya. "Kalau mereka berasal dari daerah lain, lazimnya dirimu akan dianggap sebagai kakakku, bukan sebagai pekerja yang ikut menginap di rumah majikan." Bayu Aji meringis. Ya, tepat dugaannya. Endang terlalu awas untuk diabaikan. Salah menjawab sedikit saja, bisa-bisa perempuan itu akan mengetahui rahasia yang berusaha disembunyikannya. "Aku tidak bermaksud menyinggungmu, hanya saja..." Gadis dengan rambut tergerai panjang itu terdiam sebentar. Lantas ia kembali berbicara. "Aku rasa dia mirip dengan Anom Singgi." Mata Bayu Aji melebar kala mendengar betapa tepat tebakan Endang. Bahkan dalam malam segelap itu, ia masih dapat mengenali Anom Singgi yang telah berusaha menutupi jati dirinya. "Kenapa membelalak seperti itu?" "Kamu lupa siapa Anom Singgi? Dia adalah anak kami tua. Ayahnya berkewajiban untuk menjaga keamanan wilayah. Tidak mungkin dia berani merusak nama baik bapaknya," serga Bayu Aji. Dia sendiri heran kenapa dirinya masih bersikeras menutupi kenyataan tersebut dari Endang. Endang mengernyitkan kening, tapi tak membantah lagi. Ia kembali melayangkan pandangan ke rumah yang perlahan mulai sepi setelah para tamu berpamitan pulang. "Endang," ujar Bayu seraya berpikir, "aku tidak mengerti kenapa dirimu begitu baik padaku. Seharusnya keluargamu tidak bersikap sebaik ini pada orang asing. Tidakkah sempat terfikir bahwa mungkin saja aku memiliki niat busuk untuk mencelakai keluargamu?" Senyum terbit dari bibir Endang yang bengkak, kepala digelengkan sementara ia berbicara. "Orang dengan perangai pendiam sepertimu punya niat jahat." Yang benar saja. Namun Bayu Aji tak membalas senyuman yang tampak menyedihkan di matanya. Ia memandang lurus, masih berpikir keras sebelum mengambil keputusan. "Kurasa sebaiknya kalian meninggalkan rumah sebelum malam," ujar tegas. Endang tercengang.
Sejak tadi, firasatku mengatakan akan ada hal buruk yang akan terjadi. Mungkin saja kawanan perampok itu akan kembali lagi malam ini untuk menyelesaikan misi mereka yang memang belum selesai. Bayu berkata hati-hati. Apalagi dia sempat melihat guci yang berisi kepeng simpanan orang tuamu. Tapi kemana kami harus pergi? Ke rumah kerabatmu di desa lain, atau dimanapun saja kalian bisa menumpang menginap untuk sementara. Namun, seiring kalimat yang keluar dari mulutnya, Bayu baru menyadari hal lain. Endang tak memiliki kerabat dekat yang bisa memastikan keselamatannya. Bahkan dalam upacara tadi siang pun hanya ada Endang dan ibunya yang saling memeluk menguatkan satu sama lain. Tidak ada tempat yang bisa menjadi tujuan pelarian mereka berdua. Ya begitulah teman-teman, luar biasa part 2-nya makin keren banget. Dan di sini bagaimana seorang Raden Arya ya, Raden Arya yang mengganti nama menjadi Bayu Aji. Jadi memang ada orang yang dilahirkan terlahir tidak bisa menguasai ilmu kanuragan, tapi di sini Raden Arya yang sudah dilatih oleh Eyang Dirga tiba-tiba dia susah kan, susah tuh nggak bisa-bisa nih. Tapi ketika dia memegang keris naga lirang yang sudah diberikan oleh Dewi Parwati, tiba-tiba di situ dia jadi jago banget ya, jadi memiliki kemampuan. Tapi memang sudah diperingatkan oleh Dewi Parwati ini bahwasanya keris naga lirang ini memiliki satu sisi gelap yang mana jika tidak mampu mengendalikannya maka si pemegang kerisnya itu yang akan dikendalikan oleh kekuatan gelap. Oh, seru pakai banget kisahnya Mbak Nana Septiana, keren banget kisahnya. Terima kasih sudah diizinkan membawa kisah yang luar biasa ini, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Ini cuacanya hujan ya teman-teman, jadi panas tapi hujan, jadi musim penyakit. Buat teman-teman dijaga kesehatannya ya, banyak minum air putih, vitamin, dan jangan sampai kurang istirahat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.